Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raseli, NIM 2018 132 022, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Dosen pengampu Ibu Nova Pratiwi, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai buku besar dan neraca saldo. Tujuan pembelajaran. Sebelum mulai ke materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, mampu menjelaskan definisi dan kegunaan jurnal, buku besar, dan proses pencatatan. Yang kedua, menyebutkan karakteristik dari sebuah akun, mampu menjelaskan makna akun, macam-macam akun, dan prosedur debit dan kredit. Yang keempat itu menjabarkan aturan debit dan kredit, saldo normal, dan akun buku besar. Yang kelima itu meringkas dan menganalisis pengaruh-pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah menyiapkan neraca saldo atau triage balance dan menjelaskannya. Sebelumnya saya akan menjelaskan itu apa sih akun itu. Jadi akun itu memiliki beberapa definisi. Yang pertama ya, setiap item atau laporan keuangan itu disebut dengan akun, dimasukkan ke dalam buku besar. Ada juga yang menyebutkan akun adalah sekumpulan akun pada sebuah entitas bisnis disebut dengan buku besar atau ledger. Jadi daftar dari akun-akun dalam sebuah buku besar disebut daftar akun atau cards of account. Kemudian saya akan menyampaikan klarifikasi akun. Jadi akun ini terbagi menjadi 5 klarifikasi. Yang pertama itu adalah harta atau aset, yang kedua adalah kewajiban atau liabilitas, yang ketiga ekuitas atau modal, yang keempat adalah pendapatan atau revenue, dan yang terakhir adalah beban atau expense. Saya akan menjelaskan kelima poin-poin di sini. Yang pertama adalah harta atau aset. Ini merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, kewajiban atau liabilitas itu merupakan utang terhadap pihak luar atau kreditur. Yang ketiga, ekuitas atau modal ini merupakan hak pemilik terhadap perusahaan. Yang keempat itu pendapatan atau revenue itu merupakan peningkatan pada ekuitas sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa. Dan yang kelima adalah beban. Beban ini merupakan harta atau jasa untuk memperoleh pendapatan. Selanjutnya adalah persamaan akuntansi yang diperluas. Jadi persamaan akuntansi dasar dapat diperluas agar mencakup kelima klarifikasi akun sebelumnya yang mengidentifikasikan apa yang diterima dan apa yang diberikan. Jadi debit sama dengan kredit. Debit ini terdiri atas dua. Yang pertama adalah harta dan juga beban. Kewajiban itu adalah ekuitas dan pendapatan, itu masuk ke kolom kredit. Jadi seperti ini. Debit itu harta dan juga beban. Jadi dua yang di bawah ini masuk ke kolom debit, harta dan juga beban. Untuk tiga yang atas ini masuk ke kolom kredit, ya, kewajiban, modal, dan juga pendapatan, menggunakan 5 jari. Selanjutnya adalah akun buku besar. Kita masuk ke dalam materi, yaitu buku besar. Di sini saya akan menjelaskan buku besar akun T atau buku besar bentuk T yang paling sederhana. Kita buat kolomnya bentuk T, sisi kanannya itu kredit, sisi kiri yaitu debit. Nah, pada bagian atas kita beri nama akun. Contoh yang pertama adalah kas, sisi kiri debit, sisi kanan kredit. Kita masukkan nominal-nominal angka yang diposting berdasarkan dari jurnal. Terus kita selisihkan. Jadi jumlah debit dan kredit itu saldo balance-nya debit dikurang kredit. Jadi dia akan ketemu balance kalau debit dikurang dengan kredit. Itu untuk yang kas. Jadi aturan debit dan kredit akun neraca. Jadi sebelum masuk ke contoh buku besar dan bagaimana cara mempostingnya, saya akan menjelaskan aturan debit dan kredit akun neraca. Yang pertama, harta atau akun harta. Jadi harta ini debit jika naik. Harta ini tadi yang jempol ini kan harta ini bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban ini dia utang tadi bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Jadi saldo normal dari kewajiban ini adalah sebelah kredit. Untuk akun ekuitas atau modal, dia tuh bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Selanjutnya adalah pendapatan. Pendapatan itu dia akan naik jika di sebelah debit dan kredit akan menurun. Maaf,
Debit jika turun dan kredit jika naik. Untuk akun beban itu debit jika naik dan kredit jika turun, sama seperti ini tadi. Untuk dua ini, harta dan juga beban, bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Saldo normalnya berada di debit, dan tiga angka yang di atas ini, kewajiban, modal, dan pendapatan ini bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Jadi seperti ini tandanya. Selanjutnya adalah transaksi dalam akun neraca. Contoh transaksi pertama itu 1 November 2005, Chris-Card menyetor sebesar 25.000 pada bank atas nama Net Solution. Jadi kita masukkan ke jurnal dulu ya, sebelum memposting ke buku besar, kita harus membuat jurnal untuk mempermudahkan kita posting ke dalam buku besar. Jadi jurnalnya adalah kas terhadap modal Chris-Card. Di debit senilai 25.000 dan di kredit senilai 25.000. Jadi dari jurnal ini tadi kita akan masukkan ke kedua akun buku besar. Yang pertama akun kas dan yang kedua akun modal. Untuk akun kas kita letakkan di sebelah debit senilai 25.000 dan modal kita letakkan di buku besar sebelah kredit, yaitu sebelah kanan sebesar 25.000. Cara memposting ke buku besar ya. Selanjutnya kita akan transaksi kedua. 5 November, Net Solution membeli tanah sebesar 20.000 dibayar tunai. Jadi untuk jurnalnya tanah terhadap kas. Itu untuk jurnal membeli tanah tadi. Tanahnya di sebelah debit senilai 20.000 dan kasnya di sebelah kredit karena kita mengeluarkan uang itu 20.000. Jadi masuk ke sebelah kredit, berkurang di sebelah kredit. Untuk buku besarnya yaitu kita bikin November tanggal 1, tanggal 5, yaitu kas. Tadi kan di tanggal 1 November kita udah ada buku besar kas, yaitu di sebelah debit 25.000. Karena transaksi kedua ini kasnya di sebelah kredit, jadi kita letakkan di buku besar sebelah kredit kas sebesar 20.000. Dan kita masukkan lagi tanah transaksi nomor 5 tadi, tanah pembelian tanah itu masuk ke buku besar tanah sebelah debit. Karena tanahnya kita bertambah kan 20.000. Selanjutnya adalah transaksi akun laba rugi. Yang pertama adalah 18 November, Net Solution menerima Rp 7.500 dari pelanggan atas jasa yang dilakukan. Jadi kas terhadap pendapatan jasa, karena dia menerima, kita masuk ke posting ke buku besar. Jadi kas tadi kan sudah ada di tanggal 1 dan tanggal 5, sebelah debit dan sebelah kredit. Selanjutnya kas yang sebelah debit ini kita pindahkan ke buku besar sebelah debit senilai 7.500 pada tanggal 18. Selanjutnya pendapatan jasa, karena belum ada buku besarnya, kita bikin buku besar untuk pendapatan jasa. Kita tulis buku besar pendapatan jasa, karena jurnal ini buku besarnya kan di sebelah kredit, kita harus menyesuaikan jurnal kita pendapatan jasa sebelah kredit, kita harus membuat buku besar pendapatan jasa di sebelah kredit senilai 7.500. Selanjutnya adalah tanggal 30 November. Net Solution menghitung Rp 800, perlengkapan telah habis digunakan. Jadi buku besarnya adalah beban perlengkapan terhadap perlengkapan yang habis digunakan tadi. Masuknya ke debit Rp800 dan kredit Rp800. Masuk ke buku besar, cara mempostingnya adalah yang pertama beban perlengkapan, karena belum ada akun beban perlengkapan buku besar, kita bikin buku besar beban perlengkapan. Perlengkapannya jadi beban perlengkapan yang pertama itu masuk ke debit, karena dia emang di debit, kita letakkan Rp800 dan perlengkapan kita bikin buku besar perlengkapan di sebelah kredit, karena di jurnal sebelah kredit sebesar Rp800. Penarikan oleh pemilik. 30 November, Chris-Card menarik Rp 2.000 kas untuk keperluan pribadi atau prive yang bisa kita kenal. Jadi kita masukkan ke jurnalnya ada penarikan Chris-Card terhadap kas sebesar Rp2.000 untuk pribadi tadi, kita masukkan ke kas. Karena kasnya berkurang di sebelah kredit, kita tetap meletakkan di sebelah kredit. Jadi pada tanggal 30 kas di sebelah kredit yaitu 2.000 dan di sebelah penarikan kas Chris-Card itu di sebelah debit, karena dia emang di sebelah debit, itu senilai Rp2.000. Selanjutnya begitulah cara memposting dari jurnal ke buku besar ya. Selanjutnya kita akan masuk saldo normal akun, kenaikan atau normal balance terhadap penurunan. Jadi akun yang tadi, akun neraca, ini akun terbagi menjadi dua, akun neraca dan juga akun laba rugi. Akun neraca adalah harta, kewajiban, ekuitas pemilik atau modal dan penarikan.
akun laba rugi, pendapatan, dan juga beban. Jadi harta itu bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Ini saya mengulangi yang sudah saya jelaskan tadi. Kewajiban ini berkurang di sebelah debit dan bertambah di sebelah kredit. Ekuitas atau modal itu berkurang di sebelah debit dan bertambah di sebelah kredit. Dan pendapatan, akun laba rugi yang pertama adalah pendapatan, itu berkurang di sebelah kredit dan bertambah di sebelah kredit. Berkurang di sebelah debit dan berkurang di sebelah debit, bertambah di sebelah kredit. Dan untuk akun beban itu dia normal balance-nya itu di debit dan mengalami penurunan atau berkurang di sebelah kredit. Itu untuk saldo normal akun. Menjurnal dan memposting ke buku besar. 1 Desember net solution kita akan memposting dari jurnal posting ke buku besar. Jadi 1 Desember net solution membayar premi asuransi sebesar 2.400 untuk 2 tahun mendatang. Jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka karena dia membayar untuk 2 tahun mendatang terhadap kas, karena dia secara tunai. Jadi untuk jurnalnya asuransi dibayar di muka terhadap kas, di sebelah debit dan kredit sama 2.400. Akun asuransi dibayar di muka itu akunnya nomor 15, kita masukkan 1 yang 2.400 di sebelah debit dan saldonya di sebelah kredit. Ini merupakan memposting ke buku besar bentuk lain. Kalau tadi kan saya jelaskan bentuk T atau bentuk yang paling sederhana, sekarang kita mencoba untuk ke bentuk yang lain. Ini terdiri 4 kolom, dia debit, kredit, dan saldo debit kredit. Seperti itu. Selanjutnya adalah jurnal untuk asuransi dibayar di muka tadi. Asuransi di muka debit kredit, kas debit kredit. Kita masukkan lagi ke akun kas. Yang tadi kan sudah saya jelaskan asuransi dibayar di muka buku besarnya. Sekarang kita masuk ke buku besar kas. Kasnya di sebelah kredit tetap kita letakkan di sebelah kredit tanggal 1, yaitu 2.400.000. Untuk ilustrasi ayat jurnal penyesuaian, kita coba sekarang karena sudah belajar bagaimana cara memposting dari jurnal ke buku besar. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian. Ilustrasi ayat jurnal penyesuaian. Contoh, net solution membayar sewa untuk Desember, Rp Rp800. Jadi akunnya adalah beban sewa terhadap kas. Beban sewanya 800 dan kasnya tetap 800. Ilustrasi ayat jurnal penyesuaian tadi selanjutnya adalah net tanggal 1 Desember net solution menerima Rp 360 untuk 3 bulan sewa mulai 1 Desember. Dia menerima, jadi jurnalnya adalah kas terhadap sewa diterima di muka karena dia menerima uang. Nominalnya sama, debit kredit 360. Selanjutnya adalah tanggal 4 Desember net solution membeli peralatan kantor dengan kredit pada eksekutif supply cost sebesar 1.800. Kita masukkan jurnalnya, yaitu peralatan kantor dan utang dagang karena dia membeli peralatan secara kredit. Nominalnya sama antara debit kredit, yaitu 1.800. Selanjutnya adalah tanggal 6 Desember net solution membayar Rp 150 untuk iklan di surat kabar. Jadi nama akunnya beban lain-lain terhadap kas, yaitu beban lain-lain ini merupakan membayar iklan tadi. Kalau di sini kita menggunakan akun beban lain-lain sesuai dengan transaksi kita sebelumnya. Nama-nama akun yang sudah kita sediakan dalam perusahaan kita. Nominalnya sama antara debit dan kredit 180. Sekarang kita masuk ke neraca saldo atau triage balance. Jadi berdasarkan transaksi-transaksi yang sudah kita buat tadi dari jurnal, kemudian kita posting ke buku besar, sampai dengan jurnal penyesuaian, bagaimana cara memposting ke buku besarnya juga. Sekarang kita bikin yang terakhir adalah neraca saldo. Jadi semua akun yang sudah kita buat tadi berdasarkan transaksi kita letakkan di sini. Seperti contohnya kas, piutang dagang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, tanah, peralatan kantor, utang dagang, sewa dibayar di muka, modal kredit card, penarikan kredit card, pendapatan jasa, beban gaji, beban sewa, beban utilitas, beban perlengkapan, dan beban lain-lain kita masukkan ke dalam neraca saldo. Untuk nominalnya kita masukkan di nominal akhir pada buku besar. Contoh yang kas. Kas ini kan tadi terakhirnya setelah kita posting di buku besar, kas itu memiliki nominal 2065. Jadi kita masukkan nominal berdasarkan, jadi neraca saldo ini kita masukkan nominal berdasarkan buku besar tadi. Nominal saldo terakhir itu kita masukkan ke saldo, neraca saldo semuanya sampai kita hitung totalnya dari neraca, dari kas sampai dengan beban lain-lain. Setelah kita masukkan semua nominalnya berdasarkan buku besar tadi, kemudian terakhir kita total.
kita total. Jadi antara debit dan kredit itu harus sama. Contoh, kas, beban lain-lain sini sudah kita totalnya 42.600. Jadi kolom kreditnya juga 42.600. Jadi neraca saldo yang kita buat ini sudah balance. Begitu teman-teman. Jadi ada dari kas sampai dengan modal tuan ini masuk ke dalam akun neraca. Ada akun perubahan modal, ini terdiri dari modal, sampai dengan price penarikan. Akun laba rugi ini terdiri dari pendapatan dan juga beban. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini, dari jurnal, buku besar, sampai dengan kita membuat terakhir neraca saldo. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang sudah saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan materi yang selanjutnya. Saya akhiri dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. I'm an icon, damn a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.